Istri sah grebek suami saat ijab kabul. Bilangnya dinas di luar kota, ternyata menikah dengan wanita lain. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan lancar. Kadang ada sesuatu yang membuat kita kecewa terhadap pasangan. Kekecewaan memang menyakitkan, terutama jika disebabkan oleh orang yang paling kita cintai. Rasanya aku sudah lelah dengan perilakumu akhir-akhir ini. Bagaimana aku berusaha untuk tetap mempercayaimu, namun sayang aku tidak bisa menahan rasa kecewaku padamu. Di sebuah kota kecil yang damai, hidup pasangan suami istri bernama Dito dan Maya. Dito adalah seorang profesional muda yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Sementara Maya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih yang mengurus rumah mereka dengan penuh dedikasi. Setiap pagi Dito berangkat ke kantor dengan senyuman cerah, siap menghadapi tugas dan tantangan di dunia korporat. Sementara itu Maya sibuk dengan rutinitas pagi di rumah, mengurus anak-anak mereka, menyiapkan sarapan, dan menyusun rencana untuk hari itu. Meskipun peran mereka berbeda, keduanya saling mendukung dan memahami betapa pentingnya peran masing-masing dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hari-hari Maya diisi dengan tawa dan ceria, sekaligus dengan tantangan-tantangan kecil yang datang dengan menjadi seorang ibu rumah tangga. Ia mengelola kebersihan rumah, mengatur jadwal makan siang untuk keluarga, dan terlibat dalam kegiatan sekolah anak-anak. Meski tugas-tugas itu kadang melelahkan, Maya selalu menjalankannya dengan senyum dan cinta yang tak terbatas. Sementara itu Dito menemukan kepuasan dalam pekerjaannya. Ia berdedikasi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di tempat kerja. Setelah seharian bekerja, Dito pulang dengan semangat membawa cerita-cerita menarik dari kantornya. Maya selalu mendengarkan dengan antusias dan mereka sering berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing hari itu. Meski kadang jadwal mereka tidak selalu sejalan, Dito dan Maya selalu mencari waktu untuk berkumpul sebagai keluarga. Malam-malam mereka diisi dengan makan malam bersama, cerita, dan sesekali menonton film favorit bersama anak-anak. Sabtu dan Minggu menjadi waktu khusus di mana mereka menjalani kegiatan bersama, seperti pihak di taman atau berlibur singkat ke tempat menarik di sekitar kota. Dito selain menjadi seorang profesional yang berdedikasi, juga memiliki sisi romantis yang membuat hubungannya dengan Maya makin istimewa. Meski terkadang sibuk dengan pekerjaannya, Dito selalu menciptakan momen-momen kecil yang membuat hati Maya mekar. Suatu pagi Dito menyadari bahwa Maya memiliki hari yang cukup berat dengan mengurus rumah dan anak-anak. Selain kejutan, ia menyisipkan secarik kertas dengan pesan penuh cinta di dalam kotak bekal Maya. Pesan tersebut membawa senyum di wajah Maya sepanjang hari, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, Dito merencanakan perjalanan romantis ke tempat pertama kali mereka bertemu. Ia menyiapkan semuanya dengan rinci, dari penginapan yang indah hingga makan malam di restoran favorit mereka. Maya terharu dengan usaha Dito untuk menjadikan hari tersebut sangat istimewa dan penuh kenangan. Di hari Valentine, Dito tiba-tiba muncul di depan pintu rumah dengan rangkaian bunga mawar merah yang indah dan kotak coklat favorit Maya. Ia memilih untuk tidak memberitahu Maya sebelumnya, menciptakan kejutan yang membuat hari itu menjadi lebih romantis.
Dito juga terkenal dengan kejutan-kejutan kecil di sepanjang tahun. Mungkin itu adalah secarik catatan cinta yang ditemukan di buku harian Maya, atau panggilan telepon tiba-tiba untuk sekedar mengatakan betapa Dito merindukan Maya di tengah hari yang sibuk. Kejutan-kejutan tersebut membawa kedekatan yang lebih dalam di antara mereka. Bahkan ketika hanya berkumpul di rumah, Dito bisa membuat malam yang biasa menjadi istimewa dengan menata makan malam romantis di teras belakang, ditemani cahaya lilin gemerlapan dan pemandangan langit bintang. Sifat romantis Dito bukan hanya tercermin dalam momen-momen khusus, tetapi juga dalam cara ia secara teratur mengungkapkan cintanya pada Maya. Ia sering mengungkapkan kata-kata penuh makna, membuat Maya selalu merasa dicintai dan dihargai setiap saat. Tapi, semua momen-momen keromantisan itu tinggal kenangan. Sejak Dito mengatakan bahwa dirinya mendapat proyek dari bosnya yang mengharuskan dirinya lembur, Dito sering telat pulang dan mendiamkan Maya. Setiap Maya menginginkan waktu bersama, Dito selalu beralasan bahwa proyek-proyek mendesak dan tanggung jawab tambahan membuatnya harus sering lembur. Maya sebagai istri yang pengertian menyadari bahwa Dito tengah menghadapi masa sulit di tempat kerja. Meskipun begitu, ia juga merasa rindu akan kebersamaan dan kualitas waktu bersama suaminya. Untuk mengatasi perasaannya, Maya memutuskan untuk bicara terus terang dengan Dito. Kesibukan Dito dengan pekerjaannya yang makin meningkat membuat Maya mulai merasa kesepian di rumah. Meskipun ia menyadari betapa pentingnya pekerjaan Dito, tetapi rasa rindu dan kekosongan dirasakannya semakin kuat. Suatu hari ketika anak-anak sedang tidur, Maya duduk sendiri di ruang tamu merenungkan perasaannya yang makin dalam. Akibat kesibukan suaminya yang tidak lagi memprioritaskan keluarga, Maya merasa hubungan rumah tangga mereka mulai renggang. Renggangnya hubungan mereka makin terasa seiring berjalannya waktu. Kesibukan Dito di kantor yang terus meningkat dan kegiatan sosial baru Maya membuat mereka saling menjauh. Mereka mulai merasa sulit untuk menemukan waktu berkualitas bersama. Maya merasa kebutuhan emosionalnya kurang terpenuhi, sementara Dito terkadang merasa kesulitan memahami perasaan istrinya karena fokusnya yang terlalu pada pekerjaan. Pertemuan yang penuh tawa dan cerita menjadi semakin jarang dan percakapan mereka terbatas pada hal-hal sehari-hari yang praktis. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Maya dan Dito duduk bersama di ruang tamu. Udara hening di antara mereka menciptakan suasana yang tegang. Dengan hati-hati, Maya mulai membuka perasaannya. Dito, aku merasa kita semakin menjauh belakangan ini. Aku merindukan waktu bersama kita dan merasa kita butuh untuk saling mendengar dan memahami lebih baik. Dito merasa tertohok. Meskipun sebelumnya ia menyadari ada ketegangan, tapi ia tak menyadari seberapa dalam perasaan Maya. Ia menyadari bahwa ia mungkin terlalu terfokus pada pekerjaan dan mungkin kehilangan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan pernikahan. Suasana di rumah menjadi tegang ketika Dito pulang dari lembur dengan wajah lelah dan Maya langsung menyambutnya dengan marah. Meskipun Dito tahu bahwa istri dan anak-anaknya mungkin merindukannya, kelelahan dan stres di hari kerja yang panjang membuat kesulitan mengatasi kemarahan Maya. Maya yang merasa kesepian dan lelah sendiri setelah seharian mengurus rumah tangga merasa frustasi dan kesal. Kamu selalu bekerja terlalu keras, Dito. Kamu tidak pernah punya waktu buat keluarga ini. Anak-anak merindukanmu, aku merindukanmu. Ini tidak adil. Dengan mata yang lelah, Dito mencoba menjelaskan bahwa ia bekerja keras untuk memberikan keamanan finansial bagi keluarga. Namun Maya tidak bisa menahan emosinya. Ini bukan hanya tentang uang.
kita butuhmu di sini. Kita butuhmu sebagai suami dan ayah, bukan hanya sebagai tulang punggung finansial. Pertengkaran itu berlanjut, dan keduanya saling bicara tanpa benar-benar mendengarkan. Dengan berbagai emosi yang mendidih, suasana di rumah makin tegang. Sampai akhirnya Maya yang merasa kesepian dan Dito yang merasa ditekan oleh tanggung jawab pekerjaan mereka sama-sama merasa terluka dan tidak dipahami. Malam itu setelah anak-anak tidur, mereka duduk bersama di ruang tamu dalam keheningan yang tidak nyaman. Dengan perasaan yang berat, Dito mulai bicara. "Maaf sayang, aku tahu aku sering lembur dan tidak cukup hadir di rumah. Tapi aku juga mencoba memberikan yang terbaik untuk kita semua." Maya yang juga mulai merasa penyesalan atas ledakannya mendekatkan diri. Mereka mulai bicara dengan lebih tenang dan terbuka, menyampaikan perasaan dan kebutuhan masing-masing. Dengan saling mendengarkan, mereka mulai memahami tekanan dan harapan satu sama lain. Setelah peristiwa pertengkaran yang membuat suasana rumah menjadi tegang, Dito dan Maya mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka. Keduanya sadar bahwa komunikasi yang terbuka dan pemahaman satu sama lain sangat penting untuk membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pada suatu hari setelah anak-anak tidur, Dito dan Maya duduk bersama untuk bicara dengan jujur. Dengan hati terbuka, Dito mengakui bahwa ia memahami kebutuhan keluarga untuk kehadirannya. Dan ia berjanji untuk lebih terlibat dan mencari keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Maya menyampaikan rasa kesepiannya dan keinginannya untuk merasa lebih didengar dan dihargai. Keduanya saling memaafkan, menyadari bahwa setiap dari mereka berdua memiliki tanggung jawab dan tekanan masing-masing. Dalam prosesnya, mereka juga menemukan kembali titik terang dalam hubungan mereka, mengingatkan satu sama lain mengapa mereka jatuh cinta dan membangun keluarga bersama. Itu mulai menciptakan momen-momen romantis seperti makan malam bersama, berkencan di akhir pekan, atau bahkan sekedar jalan-jalan di taman dekat rumah. Ia mencoba lebih terlibat dalam kehidupan keluarga, membantu Maya dengan tugas-tugas rumah, dan terlibat aktif dalam kegiatan bersama anak-anak. Maya sebaliknya memberikan Dito ruang untuk bicara tentang pekerjaannya dan menjadi pendengar yang baik. Ia memahami bahwa Dito memiliki tekanan pekerjaan, dan dengan ini mereka mulai merencanakan bersama bagaimana mengatasi tantangan tersebut tanpa harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Suatu pagi yang cerah, Dito duduk bersama Maya di ruang makan, menatap serius ke dalam secangkir kopi. Ekspresi wajahnya mencerminkan keraguan dan kekhawatiran. "Sayang, aku harus pergi keluar kota untuk pekerjaan beberapa hari." Maya mengangguk, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Aku mengerti, Dito. Pekerjaanmu memang sering mengharuskanmu melakukan perjalanan, tapi aku akan merindukanmu." Dito merasa bersyukur atas pemahaman Maya, tapi ia juga tahu bagaimana setiap kali ia akan pergi, kepergiannya memberikan tantangan tersendiri bagi hubungan mereka. "Aku janji, begitu aku kembali, kita akan memiliki waktu yang berkualitas bersama. Aku akan merencanakan sesuatu yang istimewa untuk kita." Maya mencoba memahami, tapi tetap ada rasa kekosongan saat Dito pergi pamit. Maya meskipun terlihat selalu mendukung Dito dan pekerjaannya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan curiga perlahan merayap dalam benaknya. Mungkin itu adalah perubahan dalam tingkah laku Dito, atau sekedar perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi itu cukup untuk membuatnya merasa gelisah.
Hingga tanpa memberitahu Dito, Maya memutuskan untuk mengikuti suaminya keluar kota secara diam-diam. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Dito di luar pekerjaannya dan mencari jawaban untuk ketidaknyamanan yang mulai merayap di hatinya. Dengan hati-hati Maya menyusun rencana perjalanannya sendiri. Ia berusaha tetap tidak terdeteksi oleh Dito, tapi pada saat yang bersamaan berusaha tidak terlalu mencurigakan. Dengan hati-hati ia merencanakan setiap langkahnya dan menyusun alasan untuk perjalanan keluar kota. Setelah mengikuti Dito dengan hati-hati, ia menyadari bahwa suaminya tidak sedang bekerja seperti yang ia kira. Sebaliknya, Dito malah memasuki sebuah kompleks perumahan yang sedang menggelar acara hajatan. Maya merasa bingung dan kaget. Pergulatan emosionalnya antara curiga dan kekhawatiran berubah menjadi kebingungan. Ia merasa dunianya hancur ketika melihat foto Dito bersama seorang wanita lain. Pemandangan itu seperti pukulan telak yang menghantam hatinya. Dalam kebingungan dan kekecewaan yang mendalam. Kejadian yang tak terduga ketika Maya menggerebek Dito di tengah acara hajatan tersebut membuat suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Tamu undangan yang awalnya bersorak dan bahagia tiba-tiba terdiam dan bingung melihat adegan yang mengejutkan ini. Mempelai wanita terlihat malu dan terkejut sementara air matanya mengalir. Maya yang masih dipenuhi emosi melabrak wanita yang dinikahi Dito. Dengan wajah yang penuh kemarahan dan kekecewaan, Maya menunjukkan rasa sakitnya pada wanita itu. Wanita ini yang dinikahi Dito. Apa kau tahu betapa menyakitkannya ini untukku? Apa kau tahu betapa banyak waktu dan cinta yang telah kuberikan padanya? Tanya Maya dengan suara yang bergetar. Wanita itu yang kini merasa bersalah dan terkejut mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka telah berpisah sejak lama dan bahwa ia tidak mengetahui bahwa Dito punya istri. Ia minta maaf dengan suara penuh penyesalan, tapi Maya tidak menerima penjelasannya begitu saja. Maya masih terus menunjukkan emosinya dengan keras, mencoba mengeluarkan semua perasaan kecewa dan dikhianati. Kau bisa saja pergi. Kau tidak tahu betapa berartinya Dito bagiku. Kau tidak tahu betapa sulitnya kami berdua melewati segala hal bersama-sama. Dito yang mencoba meredakan situasi mencoba untuk memberikan penjelasan dan minta maaf pada Maya dan pada wanita itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa kejadian ini adalah bagian dari masa lalunya yang ingin ia tinggalkan dan bahwa cintanya seutuhnya untuk Maya. Maya dengan hati yang penuh emosi menahan tangisnya sambil menatap Dito. Kenapa Dito? Kenapa kau menyembunyikan semuanya dariku? Tanyanya dengan suara bergetar. Dito yang merasa seperti dunianya runtuh di depan mata mencoba menjelaskan situasinya. Maafkan aku Maya. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku pikir masa laluku sudah berlalu. Dan aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan kita. Mempelai wanita yang malu mencoba meredakan kebingungan di antara tamu undangan. Ia mencoba menjelaskan bahwa foto tersebut adalah kenangan dari masa lalu Dito sebelum mereka bertemu dan minta maaf atas kekacauan yang terjadi. Tapi suasana tetap tenang dan beberapa tamu mulai meninggalkan acara secara perlahan. Beberapa wanita yang hadir mencoba memberikan dukungan kepada mempelai wanita yang terlihat sedih. Beberapa tamu undangan yang lain bicara berbisik-bisik dan saling bertanya-tanya. Mempelai wanita yang masih menangis memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari acara pernikahannya. Ia pergi ke ruangan terpisah bersama Maya dan Dito, berharap untuk memahami lebih banyak tentang situasi yang terjadi. Dengan suasana yang semakin tegang di ruangan tersebut, Maya mengambil keputusan drastis dan memberanikan diri untuk membubarkan acara pernikahan tersebut. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, ia mengatakan kepada tamu undangan, "Bapak-bapak, tamu undangan yang hadir di sini, saya Maya, istri sah dari Dito. Dengan ini meminta semuanya bubar ke rumah masing-masing.
Pernikahan ini tidak sah karena Dito masih punya istri dan tidak mendapatkan restu dan ridho dari istri sahnya. Dan asal kalian tahu, wanita yang hari ini kalian beri selamat adalah seorang pelakor hebat, perebut suami orang. Wanita yang tidak tahu diri, teriak Maya di tengah panggung menggunakan speaker. Tamu undangan menjadi kacau dengan banyaknya bisikan dan sorotan tatapan heran di antara mereka. Beberapa berusaha mengerti situasi, sementara yang lain tidak dapat menyembunyikan rasa kebingungan dan kekesalan mereka. Sebagian tamu mulai berkumpul dan berbisik-bisik mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mempelai wanita yang masih menangis mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Namun suasana yang sudah rusak sulit untuk diperbaiki begitu saja. Setelah membuarkan tamu undangan, Maya juga langsung menyeret Dito ke mobilnya dan mengendarai mobil itu menuju rumah mereka. Dalam perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara keduanya. Air mata Maya mengalir deras sedangkan Dito hanya terdiam dan termenung. Setelah kejadian yang dramatis di acara pernikahan, atmosfer di antara Dito dan Maya sangat tegang. Keduanya membawa beban emosional yang besar dari situasi yang baru saja mereka alami, dan ini menciptakan ketegangan yang dapat dipotong di antara mereka. Setibanya di rumah, Dito mencoba membuka pembicaraan. Maya, aku minta maaf atas semua kekacauan ini. Aku tahu aku membuat kesalahan besar dan menyakitimu. Kita perlu duduk dan bicara dengan tenang. Tapi Maya yang masih penuh emosi kecewa melepaskan ledakan emosi. Apa yang kau pikirkan, Dito? Kamu ingin menunjukkan fakta besar dari masa lalumu dariku. Aku merasa ditipu dan aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Pertengkaran mereka makin memanas dengan saling melemparkan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Masing-masing mencoba menyampaikan perasaan dan perspektif mereka, tapi komunikasi terasa semakin sulit karena emosi yang sedang bergolak. Dalam suasana yang penuh tegangan, Dito berusaha menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tidak mengungkapkan masa lalunya. Aku takut kehilanganmu, Maya. Aku tahu aku membuat kesalahan, tapi aku mencintaimu. Bisakah kita mencoba untuk memahami satu sama lain? Kesalahannya tak terbendung lagi, hingga akhirnya Maya mengeluarkan kartu as Dito, di mana saat Dito mengaku lembur, namun yang sebenarnya terjadi jauh dari kata lembur yang ia sampaikan. Suatu hari Maya yang memiliki firasat dan kecurigaan memutuskan untuk mengikutinya. Maya menyusuri lorong-lorong pusat perbelanjaan dengan hati yang berdebar saat ia memasuki toko pakaian yang seharusnya Dito sedang lembur. Dia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dito terlihat duduk di sofa toko tertawa dan bercanda dengan seorang wanita yang tidak asing baginya. Maya hanya diam, memutuskan untuk mengambil bukti foto menggunakan ponsel. Ia ingin memiliki bukti yang nyata untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah Dito dan wanita tersebut, menangkap momen mesra yang seharusnya tidak ada. Pertemuan tak terduga ini membuatnya terhanyut. Maya yang sebelumnya memberikan kepercayaan penuh pada penjelasan Dito sekarang melihat bukti yang menyakitkan. Ia merasa hatinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Dengan hati yang berat, Maya memutuskan untuk mengonfrontasi Dito dengan bukti yang ia temukan. Kembali ke saat pertengkaran tadi, Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto itu pada Dito. Inilah buktinya, Dito. Saat kau mengaku lembur, kau sebenarnya sedang bersenang-senang dengan wanita ini. Apa ini artinya bagi kita? Dito yang sebelumnya mencoba memberikan penjelasan sekarang terdiam ketika melihat bukti yang jelas di depan matanya. Wanita itu juga tampak terkejut dan berusaha menjelaskan, tapi suasana sudah begitu tegang dan penuh kekecewaan.
Maya dengan air mata di matanya merasakan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa telah dikhianati dan ditipu oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Pertengkaran semakin memanas dan masalah-masalah yang belum terselesaikan semakin menciptakan jurang yang sulit untuk diatasi. Pertengkaran tersebut terus berlanjut dengan keduanya berjuang untuk mencapai titik temu. Di tengah-tengah emosi yang mendalam, mereka berdua menyadari bahwa mereka perlu memberikan ruang satu sama lain untuk merenungkan situasi ini dan mencari cara untuk melanjutkan kehidupan mereka bersama. Pertengkaran hebat ini menjadi titik balik yang penuh tekanan bagi Dito dan Maya. Mereka dihadapkan kepada kenyataan bahwa hubungan mereka akan mengalami tantangan besar dan proses pemulihan memerlukan komitmen dan kerja keras dari kedua belah pihak. Dalam keadaan yang sulit ini, pertanyaan tentang keberlanjutan hubungan mereka menjadi semakin mendalam. Pertengkaran antara Maya dan Dito terus berlanjut, mencapai puncak ketegangan saat mereka berhadapan untuk membahas perselingkuhannya. Ruang tamu mereka dipenuhi dengan keheningan yang tegang, terputus oleh percikan kemarahan dan kekecewaan. "Bagaimana bisa kau melakukan ini pada aku, Dito? Aku memberikanmu segalanya, dan kau malah berselingkuh." Dito mencoba untuk memberikan penjelasan, tapi kata-katanya terhenti ketika ia melihat ekspresi kecewa di wajah Maya. "Maya, aku tidak bermaksud melukaimu. Aku tahu aku membuat kesalahan, dan aku menyesalinya setiap hari." Maya tidak dapat menahan emosinya lebih lama. Ia menunjukkan bukti-bukti lain dari perselingkuhan Dito, menciptakan suasana makin tegang. "Jangan pura-pura, Dito. Aku melihat ini sendiri dan aku punya bukti. Apakah ini cara kau membalas cintaku?" Pertengkaran mereka menjadi semakin sengit, dengan kata-kata yang terlontar seperti pedang tajam. Kepercayaan yang sudah hancur, rasa sakit yang mendalam, dan pengkhianatan yang dirasakan oleh Maya menciptakan campuran emosi yang sulit diatasi. Dalam keheningan yang melukai, Dito mencoba untuk minta maaf dan memperbaiki kesalahannya, tapi Maya sudah terlalu terluka untuk merespon dengan belas kasihan. Keduanya terjebak dalam pusaran pertengkaran yang menyakitkan, di mana setiap kata yang terlontar semakin menambah luka yang sudah ada. Dengan penuh putus asa, Maya melangkah menjauh dari Dito. "Aku butuh waktu sendiri untuk memikirkan semuanya. Kita perlu menghadapi realitas, Dito. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya." Dito yang menyadari kesalahannya hanya bisa menatap Maya dengan rasa menyesal saat ia melihat wanita yang dicintainya pergi dari hadapannya. Pertengkaran ini menjadi penanda pahit dari kehancuran hubungan mereka, dan keduanya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka.